Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Puji Tuhan, kita mengucap syukur malam hari ini oleh anugerah Tuhan kita kembali boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah Pastor Message. Mari kita berikan hati kita, waktu kita yang terbaik, segala ucapan syukur karena kebaikan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu sungguh limpah dalam hidup kami. Kami mengagumi keindahan-Mu, kami mengagumi kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah malam hari ini. Biar Engkau hadir dan bertahta di atas pujian kami malam hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu
kedahsyatanmu Tuhan, kebesaranmu Tuhan, kebaikanmu Tuhan, yang kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kau sungguh baik Tuhan, kau sungguh baik. Kami naikkan syukur bagimu, kami naikkan pujian bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Kinara barabaya rabarabaya shikara barabaya syabaraya ralaya ralabarabaya kiara barabaya syabaraya ralaya ralaya rabaya se kira basya barabaya ralaya ralaya raya rabasa barata karalaya. Jesus, Yesus Tuhan, terpujilah Engkau, terpujilah Engkau yang kudus, terpujilah Engkau yang kudus, yang bertata atas pujian kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu terlebih besar dari segalanya. Kau sumber kemenangan kami, kau sumber kekuatan kami. Yesus Tuhan, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah, kebaikan-Mu nyata Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Mari pujikan dengan segenap hati. Kami mau mengingat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap langkah hidup kami, yang layak dipuji. Ku kagum akan, sekali lagi nyatakan ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sungguh Tuhan, lewat pujian ini kami mau menyatakan kekaguman kami. Sungguh hari-hari yang kami lalui Tuhan, kami ada hari ini bukan karena kekuatan kami, kalau bukan karena pertolongan-Mu, kalau bukan karena kebaikan-Mu Tuhan, kami tidak ada untuk saat ini Tuhan. Semua hanya karena pertolongan-Mu. Oleh sebab itu kami sungguh mengagumi kebesaran-Mu, kami sungguh mengagumi perbuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan. Ya Tuhan, semua hanya karena Engkau Tuhan Yesus. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku.
saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan di hadapan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpamu Tuhan yang bisa ku tak mampu. Amin. Sebab Engkaulah kekuatan, Engkaulah kuatku, Yesus, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, sebab pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku dari-Mu. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, ya Tuhan, pertolonganku datang. Ini yang menjadi iman kami Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Yesus Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan, ku pandang. Kami persilakan hambanya dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Haleluya, Yesus Tuhan. lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Di saat-saat kami sedang menghadapi situasi yang sulit, jangan pernah lepaskan hidup kami dari pegangan tangan-Mu Tuhan. Biarkan kami terus memandang wajah-Mu, memandang pertolongan daripada-Mu, dan biarkan kami terus bertumbuh di dalam iman kepercayaan kami saat menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terimalah pujian penyembahan kami, dan biarkan itu menjadi suatu yang menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami menerima firman Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar, berbicara karena kami siap untuk mengalami kuasa-Mu dan pertolongan-pertolongan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Silakan duduk, haleluya, shalom.
Baik bagi yang mengikuti secara live streaming, mungkin saudara-saudara yang kota-kota yang terdampak banjir ya, saya mengikuti beberapa hal khususnya Semarang dan sekitarnya. Kiranya saudara tetap kuat di dalam anugerah Tuhan dan tetap punya pengharapan bahwa semua terjadi atas seizin Tuhan. Tetap bersabar di tengah-tengah bencana banjir yang mungkin menggenang di berbagai tempat ya. Pastikan jaga kesehatan, kiranya Tuhan memberkati kita. Saudara, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu tentang bagaimana rencana pekerjaan Tuhan boleh dinyatakan atau berkat Allah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, hari ini saya akan sampaikan sesuatu tentang apa yang disebut dengan penderitaan yang panjang ya. Saya berharap ini akan menjadi sesuatu kekuatan, penghiburan bagi kita. Karena kita tahu dalam kehidupan ini kita tidak pernah bisa bebas dari namanya penderitaan. Kita enggak pernah bisa bebas dari namanya kesulitan. Nah, ketika kita berbicara tentang penderitaan, ada penderitaan yang kesulitan yang kita bisa atasi hanya dalam waktu singkat. Ya, misalnya saudara sakit mules, saudara tinggal dikasih obat, mungkin dalam beberapa jam sudah sembuh. Ada penderitaan yang ketika kita berbuat sesuatu, Tuhan akan selesaikan dengan cepat. Atau persoalan kita bisa selesaikan dengan cepat. Tetapi ada satu penderitaan yang kadang butuh waktu yang panjang. Kita doa belum juga selesai, doa belum terus kita lakukan, tapi belum juga muncul sebuah hal yang kita anggap itu menjadi sebuah pertolongan Tuhan. Doa 2 kali, 3 kali tetap saja belum muncul jawaban-jawaban Tuhan. Dan ini menjadikan kita menjadi orang yang seringkali mempertanyakan ya. Maka saya menuliskan di situ sebuah pertanyaan saat dalam kesesakan. Saudara, ini adalah sesuatu yang harus kita pahami bagaimana saat kita doa panjang, berhari-hari, berbulan-bulan dan tidak kunjung semua menjadi baik. Kita punya pengharapan sehari 2 hari dan tidak menjadi baik. Dan saya rasa itu menjadi satu hal yang rasional yang kita bisa terima ya. Karena saya tadi memimpin webinar, setelah selesai ada banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan bagus sekali, dia bertanya begini sama saya, Pak Tony, bagaimana cara kita bisa mendapatkan kehendak Tuhan di antara keinginan kita? Karena kita percaya kita punya keinginan dan apakah itu kehendak Tuhan? Bagaimana kita ini bisa memahami kehendak Tuhan secara menyeluruh, saudara? Dan itu menjadi satu hal yang saya jawab bahwa kita nggak akan sampai kepada tahap, kita tidak akan sampai kepada sebuah posisi, kita nggak akan sampai pada sebuah level di mana kita mengerti kehendak Tuhan secara penuh. Jadi buang pikiran, engkau sedang melakukan sesuatu, berjuang supaya engkau mengerti kehendak Tuhan. Saya rasa itu menjadi hal yang pastinya mustahil. Kenapa? Karena kita lihat pola Alkitab bahwa pengenalan akan Tuhan itu diwarnai dengan banyak pertanyaan yang seringkali tidak terjawab. Dalam keadaan hari-hari yang kita jalani, banyak ada hal yang kita bisa jawab, ada hal yang kita bisa mengerti. Tapi banyak sekali yang kita nggak bisa mengerti. Dan itu menjadi pengejaran akan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Kenapa engkau izinkan aku mengalami ini? Kenapa aku diizinkan mengalami penderitaan ini? Saudara, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita seringkali alami. Dan saya ngomong tadi kepada orang yang bertanya, justru itulah nikmatnya jadi orang Kristen. Engkau tidak dibuka semua rencana Tuhan, biar engkau menjadi orang yang ngerti semua rencana Tuhan. Tidak, Tuhan itu Tuhan yang kadang menyembunyikan wajahnya. Tuhan adalah pribadi yang kadang dia ingin mengenal, kita mengenal dia secara tahap demi tahap. Nah saudara, maka hari ini kita akan belajar tentang kalau ada penderitaan yang kita alami, kurun waktunya panjang. Mungkin Anda sudah berdoa untuk masalah ini setahun dan tidak kunjung selesai. Saudara mulai panik, 2 tahun didoakan, tidak juga kunjung datang.
10 tahun didoakan juga tidak kunjung terjadi. Dalam penderitaan yang panjang seperti ini, mari kita akan melihat apa sikap pemazmur ketika harus menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakkan. Saudara, mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-13. Ini bisa nyala atau dibantu dari belakang? Oke, Mazmur pasal 13 ayat yang pertama mulai kita akan melihat sesuatu di sini. Judulnya doa kepercayaan ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Jadi kita tahu bahwa penulis Mazmur ini Daud, Mazmur pasal 13. Dikatakan demikian, saudara perhatikan yang warna kuning ya. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara lihat ya, ada sebuah penderitaan yang panjang sehingga ini adalah kehidupan Daud yang kita tahu dia harus dikejar-kejar Saul untuk dibunuh dalam pelarian yang kurang lebih 13 tahun. Dia harus hidup di dalam ancaman mara bahaya. Dia terus bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Artinya apa? Daud gak ngerti rencana Tuhan loh, ya kan? Daud gak ngerti rencana Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan? Aku harus mengalami seperti ini. Ya dikatakan berapa lama lagi Tuhan kau luputkan aku terus menerus. Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku. Bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Dia terus mempertanyakan berapa lama lagi Tuhan. Karena ini menjadi sebuah perjalanan yang tidak ada ujungnya seolah-olah. Tuhan, aku ini kalau sudah sakit misalnya ya, Tuhan kapan aku sembuh? Ketika engkau kekurangan, engkau bertanya kepada Tuhan, kapan keuanganku diberkati? Ketika engkau sedang mengalami keadaan pekerjaan yang melorot. Saudara berkata, Tuhan sampai kapan melorotnya? Ini bukan hanya sampai di titik nol, sudah sampai minus Tuhan. Sampai berapa lama lagi? Mungkin itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang kita harus ajukan di hadapan Tuhan. Nah, ayat berikutnya, next, adalah sebuah pandangan yang indah dari pemazmur. Dikatakan, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Saudara, ini menjadi sebuah dorongan, menjadi sebuah semangat dari pemazmur. Supaya apa? Segera selesaikan. Mungkin bahasa orang Magelang, dang rampung toh Tuhan. Kapan masalah ini akan selesai? Sampai kapan aku dienyek orang, dihina orang? Sampai kapan musuh-musuhku memandang rendah aku? Katanya engkau pembela. Sampai kapan Tuhan? Berapa lama lagi? Dia mempertanyakan sebuah pertanyaan dalam keadaan sulit. Tapi ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, mari kita akan lihat. 2 ayat ini mengandung sikap pemazmur di saat-saat sedang mengalami situasi yang sulit. 2 ayat ini menjadi kunci kalau kita hari ini sedang menghadapi sebuah penderitaan yang seolah-olah panjang kita alami. Didoakan gak selesai-selesai. Didoakan kok ya ndak rampung-rampung. Disuruh sabar, kita tadi ngomong. Saya pernah melayani satu orang ya, seorang saya ngomong mbok sabar. Siapa tahu Tuhan akan tolong, sing sabar. Dan jawabannya, saya ini kurang sabar apa Pak? Sudah nek menanti, sudah sekian tahun, kurang sabar apa lagi? Saya katakan kadang kita ini dibutuhkan sesuatu yang kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang kadang gak jelas saudara. Sampai kapan? Berapa lama lagi? Tapi 2 ayat ini mengandung 3
sikap hati pemazmur sehingga pemazmur mengubah situasi dia kecewa seolah-olah dia sedang mempertanyakan persoalannya, dia sedang menderita dan berdoa dan tidak dijawab Tuhan. Tapi 2 ayat penutup Mazmur 13 membalik keadaan. Aku tidak kecewa, aku tidak marah, aku tidak mundur, aku tidak menyerah. Karena 2 ayat ini membalik semua situasi ya. Mari kita lihat. Yang pertama adalah next. Ini sikap pemazmur, yaitu percaya akan kasih setia Tuhan, saudara. Di tengah-tengah situasi yang mungkin Tuhan izinkan, makanya saya ngomong gini ya, kadang mengeluh itu bukan suatu dosa. Tapi jangan hidup dalam keluhan terus. Ya, mengeluh itu manusiawi loh saudara. Saya itu kadang lihat hujan ya kadang, ya hujan lagi, sing teko sopo ya kan. Ibadah tengah minggu udah malam hujan lagi ya kan. Kadang yang menggelutu, kadang yang mengeluh. Tapi kan saya kata satu situasi ya saya percaya orang-orang yang hadir pasti adalah orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan. Saya akan bertemu dengan jemaat yang setia. Saya menerima penghiburan daripada Tuhan. Nah itu sesuatu yang kadang kita harus dapatkan nilai-nilai secara rohani. Ketika pemazmur sedang menghadapi situasi yang berat, terancam, dia sedang mengalami situasi yang sulit. Dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan aku harus mengalami situasi yang buruk seperti ini? Sampai berapa lama lagi? Saudara, di saat itulah kita percaya bahwa ini solusinya. Dan di dalam ayat yang ke-5 dan 6 dikatakan demikian. Dia percaya akan kasih setia Tuhan. Di ayat yang 5 dikatakan, tetapi aku, ya, saya mengalami masalah nih, seperti orang lain. Orang lain bisa menyerah. Pemazmur berkata, tetapi aku. Nah ini sikap secara pribadi ya. Tetapi aku akan percaya kepada kasih setiamu. Saudara ya. Orang lain ngalami masalah. Lu namanya pandemi itu bukan hanya orang Kristen yang kena. Orang lain juga kena ya. Hujan ini bukan hanya untuk orang Kristen. Tapi orang semua kena ya. Orang kena hujan itu bukannya gereja jemaat GBI Aletheia. Mungkin malam ini ada gereja-gereja yang sedang ibadah juga dan hujan juga saudara ya. Jadi semua orang alami. Tetapi begini, sikap kita harus menjadi sikap yang personal kepada Tuhan. Oke, hujan. Oke, situasi gak baik. Tapi aku akan tetap hadir. Misalnya, aku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Tetapi aku, nah saudara itu sikap secara pribadi. Itu yang menunjukkan sebuah sikap yang baik yang kita bisa terima. Nah makanya hari ini kita melihat, kita mesti percaya akan kasih setia Tuhan, saudara. Dikatakan, tetapi aku di tengah-tengah situasi yang sulit, walaupun doaku gak dijawab, walaupun masalahku gak kunjung selesai, tapi aku akan percaya terhadap kasih setia Tuhan. Kasih setia dalam bahasa asli pakai kata hesed ya. Hesed. Kasih setia Tuhan. Nah, artinya apa? Goodness, kebaikan, kindness ya, atau faithfulness, kesetiaan. Saudara, kita harus percaya pribadi kebaikan Tuhan. Nah, ini gini ya. Saya ingin kita mengalami sebuah gambaran yang begini. Ketika keadaan sulit kita alami persoalan nih. Dalam satu sisi kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, kita berkata begini, oke, aku punya masalah, tapi aku percaya kepada Tuhan. Ya, aku percaya kepada Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah ini. Gak peduli berapa lama, aku udah ngalami masalah yang besar ini, tapi aku akan percaya kepada kasih setia Tuhan. Percaya kepada pribadi Tuhan. Kebaikannya, kesetiaannya, dia tidak pernah meninggalkan kita, kebaikannya tidak pernah luntur. Percaya pribadi Tuhan, kasih setia Tuhan. Nah, saudara, ini kuncinya. Makanya ketika kita menghadapi segala situasi yang tampaknya gak enak, masalah, persoalan, saudara jangan lihat persoalannya. Saudara tetap gini, walaupun masalah aku hadapi, aku tetap percaya kepada Tuhan. Karena aku kenal Tuhan, kebaikannya, kesetiaannya yang selalu ada dalam hidup saya. Jadi saudara bisa lebih kuat. Contoh ya.
Saya ini sering diajak Erik sama Tina untuk pergi. Perginya itu 90% makan, ya. 10%-nya pelayanan, saudara ya. Nah, Erik sama Tina ini, saya kenal dia sebagai orang yang suka kuliner, yang kedua suka traktir saya kuliner. Itu ya, saya kenal pribadinya. Betapa bodohnya saya ketika saya pergi dengan Erik, dan saya takut kelaparan. Ngerti maksud saya? Saya ikut satu mobil dengan Erik dan Tina, ini contoh ya. Dan saya stres karena saya takut lapar. Saya takut gak bisa makan. Berarti apa? Saya tidak percaya pengalaman saya selama ini seolah-olah tidak ada artinya. Saya ketika satu mobil dengan keluarga ini, saya hampir tidak pernah berpikir bahwa saya tidak bisa makan. Jangankan tidak makan ya. Saya bahkan tidak berpikir saya akan terlambat makan. Ya. Jam makan masih makan. Bahkan belum jamnya makan pasti sudah makan lagi, saudara ya kan? Kenapa? Karena saya kenal. Berapa banyak kita kenal Tuhan kita. Ketika kita mengenal kasih setianya, mengenal kebaikannya, harusnya, saudara ya, ini seharusnya ya, orang Kristen itu gak perlu khawatir. Sesekali kita kaget dengan situasi keadaannya. Duer, loh beras naik, duer, ini naik, loh ini kok mahal. Saudara, sejenak kita kaget. Tapi begitu kita sadar, loh aku kan punya Tuhan yang punya kuasa, kebaikannya sudah terbukti, penyertaannya sudah terbukti. Harusnya kita orang Kristen itu bukan orang yang selalu khawatir, saudara. Maka kalau orang Kristen khawatir, jawaban saya satu, kesimpulan saya satu, dia nggak kenal Tuhannya, dia nggak kenal kebaikannya, dia tidak mengenal kasih setianya, saudara. Maka ini yang menjadi kuncinya. Kita boleh ngalami masalah loh, sakit, persoalan, oke? Tapi aku percaya tentang kebaikan Tuhan. Amin. Saudara, itu rahasianya ketika kita harus menghadapi situasi-situasi yang buruk, yang kita berpikir bahwa masalah gak selesai-selesai. Tuhan aku udah doa nih, berapa lama lagi? Kok gak selesai-selesai? Coba aku bertahan setahun lagi, kok gak selesai juga? Oh ya sudah, tapi aku gak kecewa loh, karena aku percaya kasih setia Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, aku yakin tentang karakter Kristus dalam hidup saya. Dia baik, dia tidak pernah meninggalkan, dia pemberkat, dia Allah yang selalu menyediakan. Ya udah, saya percaya. Nah, tapi sekarang tidak ada penyediaan, nggak apa-apa. Karena aku percaya dia. Mungkin dia mengizinkan aku harus mengalami ini dulu, tapi kebaikannya tidak pernah luntur sedikit pun. Katakan amin. Nah, saudara mesti percaya akan kasih setia Tuhan. Seperti Mazmur dikatakan, tetapi aku kepadamu, aku percaya kasih setiamu. Masalah belum selesai loh. Dia masih bertanya loh. Semenit lalu pemazmur masih teriak, berapa lama lagi Tuhan? Musuhku akan memandang rendah aku. Berapa lama lagi Tuhan? Musuhku menginjak-injak aku. Baru semenit yang lalu dia teriak. Tapi dia membalik keadaan, dia berkata, tapi aku percaya kepada kasih setia Tuhan. Saudara, masalah belum selesai ya. Dia baru teriak semenit yang lalu. Tapi kepadamu aku percaya. Ini belum selesai. Tapi sekarang dialihkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, ini menjadi rahasia kita bagaimana kita akan menghadapi hari-hari yang mungkin penuh dengan tantangan, tapi jangan khawatir karena kita percaya kasih setia Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, saudara. Next. Apa yang kita dapatkan di sini? Mempercayai pertolongan Tuhan yang belum terjadi, ya. Jadi gini ya, saya kasih gambaran. Pemazmur lagi ngeluh tentang masalah yang gak selesai-selesai. Dia bertanya berapa lama lagi Tuhan? Dan kemudian dia terus berteriak berapa lama lagi sampai 4 kali ya. Dan kemudian dia membalik keadaan dengan berkata, tetapi aku percaya kasih setiamu. Dan ayat yang ayat yang ke-5a dikatakan begini, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu ya. Ayat yang ke-5b ya. Jadi dikatakan begini, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara ingat ya,
Semenit yang lalu pemazmur berkata, berapa lama lagi Tuhan kau selamatkan aku? Berapa lama lagi musuh-musuhku menghina aku? Berapa lama lagi kau izinkan musuhku memandang rendah aku? Dan kemudian dia berkata, hatiku bersorak-sorak karena apa? Penyelamatanmu. Loh, belum diselesaikan loh. Artinya apa saudara? Ini iman, katakan iman. Iman itu percaya sesuatu yang belum terjadi hari ini, tapi kita yakin karena kita percaya kepada Tuhan. Belum terjadi penyelamatan. Dia masih teriak 1 menit yang lalu, Tuhan, berapa lama lagi engkau mengizinkan musuh-musuhku menginjak-injak aku? Tapi kemudian dia berkata, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara, ini namanya iman, saudara. Belum terjadi. Bukankah Tuhan Yesus juga mengajarkan, jika engkau berdoa, berdoalah seolah-olah bahwa itu sudah terjadi dalam kehidupanmu, ya kan? Maka itu akan terjadi. Berdoalah seolah-olah apa yang kau minta sudah diberikan sama Tuhan. Jadi kadang kita ini perlu punya iman begini, kita seolah-olah sudah menerimanya. Kadang kita perlu sebuah sikap ketika kita berharap sama Tuhan, mengharapkan sesuatu dan kita percaya pasti ada penyelamatan, pasti ada berkat, pasti ada kesembuhan. Nah kalau sudah sampai di tahap itu, iman saudara sedang bekerja yang akan mendatangkan mujizat. Maka Tuhan berkata, pergilah, jadilah sesuai dengan imanmu, saudara. Karena apa? Sudah punya iman dulu bahwa aku akan sembuh. Orang yang buta, orang yang timpang, dikatakan pergilah, angkatlah tilammu, berjalanlah, karena imanmu menyembuhkanmu. Kenapa? Karena orang yang sudah punya iman dulu. Iman itu sesuatu yang belum kita terima hari ini, tapi kita yakini terjadi, saudara. Maka kita melihat, kita mesti mempercayai pertolongan Tuhan, bahkan mempercayai pertolongan Tuhan yang belum terjadi. Seolah-olah penyelamatan sudah terjadi. Seolah-olah penyelamatan sudah muncul, padahal belum, ya. Karena ingat 1 menit yang lalu pemazmur teriak, berapa lama lagi Tuhan? Saudara, dia sedang dalam kondisi yang, sampai kapan tau kayak gini nih? Sampai kapan keadaanku harus begini? Tapi kemudian dibalik dengan berkata, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Belum loh terjadi. Nah ini iman. Maka hari ini kalau sudah mengimani sesuatu ya, berdoalah seolah-olah engkau sudah menerimanya. Engkau yang sakit, berdoalah seolah-olah bahwa engkau sudah sembuh. Katakan amin. Kamu punya masalah, berdoalah, engkau percaya. Hatimu bersorak-sorak karena engkau percaya masalahku diselesaikan. Persoalan keluargaku diselesaikan Tuhan. Semua masalahku diselamatkan oleh Tuhan. Pegang itu saudara, menjadi iman kita. Tapi kan belum terjadi, nggak apa-apa. Nah itu namanya iman, ya. Tapi kan belum nampak, kan berarti kayak orang menghayal gitu, enggak. Iman itu bukan menghayal, karena menghayal itu nggak ada dasarnya. Tapi iman itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Kristus, saudara. Tuhan yang pembuat mujizat itu menjadi dasar kita, sehingga kita bisa mempercayai pertolongan Tuhan yang belum terjadi. Ini pemazmur. Saya berharap saudara nangkep ini ya, ketika saudara menghadapi pergumulan doa yang gak selesai-selesai, saudara mesti percaya kepada pribadi Tuhan, kasih setia Tuhan. Yang kedua, percayai pertolongan Tuhan yang belum terjadi. Saudara percaya, Tuhan kan maha penyembuh, pasti aku disembuhkan. Keuanganku sedang berantakan Tuhan, sampai berapa lama lagi? Udah Tuhan, aku percaya kepadamu, aku yakin karena Engkau Allah pemberkat. Engkau Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang punya langit dan bumi. Engkau pasti memberkatiku. Percaya saudara. Walaupun kita belum mengalaminya. Nah ini pemazmur saudara, punya kunci yang indah. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Belum. Tapi hati yang 1 menit yang lalu sedih, tertekan. 1 menit yang lalu hatinya gundah gulana. 1 menit kemudian dia mengubahnya menjadi hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Saudara, ini bukan halu, ya. Ini bukan orang halu, tapi dia percaya kepada pribadi Tuhan yang pasti akan menolong. Sekarang, besok, lusa, minggu depan, tahun depan gak masalah. Aku percaya
pasti kebaikan Tuhan terjadi. Dan pasti akan terjadi pertolongan. Hatiku bersorak-sorak, dirayakan di depan, saudara. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan Tuhan. Yang terakhir, next. Mempercayai pertolongan Tuhan. Nah, ini yang sudah terjadi. Nah, ini yang kita sebut dengan mengingat kebaikan Tuhan yang sudah terjadi. Di ayat yang ke-6 dikatakan, aku mau menyanyi, bersyukur untuk Tuhan karena, baca sama-sama, 2, 3, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Katakan telah. Katakan telah. Nah, ini berarti Daud mengucap syukur untuk perbuatan Tuhan yang telah, yang sudah dia terima. Nah, itu menjadi dasar. Makanya kita percaya, kalau hari ini kita punya masalah, saudara berkata begini, aku yakin kalau tahun lalu aku punya masalah ditolong oleh Tuhan, kalau aku tahun lalu disembuhkan Tuhan, sekarang pun pasti. Kenapa? Dasarnya apa? Perbuatan Tuhan di masa lampau. Dia telah memberkatiku. Saya telah ditolong oleh Tuhan. Nah, itu menjadi dasar ketika kita menjalani hari yang penuh dengan tantangan. Dalam hidup saya banyak tantangan yang dihadapi. Banyak juga pertolongan Tuhan. Nah, ketika saya mengingat pertolongan Tuhan, saya percaya begini. Kalau hari ini saya mengalami masalah yang sama, saya berkata, dulu juga Tuhan saya ngalami kok. Dulu ditolong, sekarang juga pasti ditolong. Dulu saya ngalami mujizat. Masa mujizat berhenti? Pasti ini mujizat juga terjadi juga dalam hidup saya. Saudara, mari kita mempercayai pertolongan Tuhan yang sudah terjadi di masa lampau. Maka orang Kristen perlu punya kemampuan mengingat kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Saudara mesti punya kemampuan untuk mengingat itu. Karena kalau tidak, saudara menjadi orang Kristen yang mudah sekali menyerah. Ketika saudara merasa bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan masalah, saudara stres. Padahal saudara mengingat, loh, saya ini masalah kayak gini ini tahun lalu juga ngalami nih, tapi Tuhan tolong. Yang pertolongan yang lalu pasti tidak berhenti, karena Tuhannya sama, ya kan? Pertolongannya pasti juga terjadi, saudara. Maka mari kita mempercayai pertolongan Tuhan yang sudah terjadi. Ingat kasih-Nya, ya. Ingat kebaikannya. Ada sebuah lagu yang saya sangat suka, mungkin jarang dinyanyikan ya, karena lagu itu memang susah dinyanyikan ya. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengarkan kemasyuran-Mu ya Tuhan. Kemudian dilanjutkan, nyatakanlah lagi seperti dahulu perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami, ini doaku, nyatakanlah sekarang. Saudara, kadang kita itu harus punya kemampuan untuk mengingat perbuatan Tuhan. Kita sudah mendengar, kita sudah tahu perbuatan Tuhan di masa lampau. Laut Merah dibelah, ya, orang Israel dikasih mana surgawi, dikasih penyertaan makanan selama 40 tahun. Orang Israel dipimpin oleh tiang awan dan tiang api. Kita sudah mendengar perbuatan Tuhan di masa lampau. Dan sekarang doa kita, nyatakanlah lagi, saudara, seperti dahulu. Ini yang kita mesti butuhkan, saudara. Sehingga kita kuat menghadapi hari-hari kita ketika kita harus menghadapi situasi hari ini sulit. Tapi saudara ingat loh, pertolongan Tuhan di masa lampau. Ya, maka kita mesti mempercayai Tuhan dalam 3 aspek ini. Kalau kita mempercayainya, maka saya yakin orang Kristen bukan menjadi orang yang mudah sekali menyerah. Ya, bukan menjadi orang yang mudah sekali kecewa, mudah sekali stres, mudah sekali tertekan. Ya, bahkan di saat kegagalan sekalipun, saya berkata pasti ada rencana Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dan kalau kebaikannya berlaku atas saya, belum tentu semua apa yang saya minta dikasih, ya kan? Kebaikan orang tua itu tidak
berarti semua yang diminta anaknya dikasih. Ya, itu kesimpulan yang keliru ya. Karena kalau semua anak minta dikasih, itu berarti saudara bukan orang tua yang baik, saudara. Kadang kita juga dengan Tuhan sama, saudara ya. Tidak semua doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Didengar iya, dikabulkan tidak, saudara ya. Kenapa? Karena untuk kebaikan kita. Ya, dan anak kecil mungkin seperti anaknya Pak Yosef Paulin. Dia nangis-nangis merengek-rengek sama orang tuanya minta cutter, minta pisau yang tajam. Saya yakin orang tuanya gak akan kasih. Kenapa? Karena itu sesuatu yang berbahaya untuk dirinya. Ngerti ya? Mbok nangis loh sampai gulung komeng, ya kan? Gak bakal dikasih, saudara. Kenapa? Karena itu berbahaya. Jadi orang tua yang baik itu bukan orang tua yang memberikan semuanya yang diminta anak-anaknya. Termasuk kita sama Tuhan. Kadang kita doa, pingin ini Tuhan. Sudah didoakan, diusahakan yang terbaik, gagal. Ya kita hanya bisa punya kesimpulan, pasti bukan rencana Tuhan. Udah stop sampai di situ, saudara. Dan kau akan percaya, pasti suatu saat saya akan coba lagi. Saya akan coba lagi. Saudara, bukankah firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia juga akan bangkit kembali. Dan nyerah, saudara, ya kan? Bukan orang yang gampang putus asa dan menyerah, tapi mari kita mempercayai pertolongan Tuhan. Kalau tahun lalu aku ditolong, tahun ini pasti juga ditolong. Bahkan lagu Pantai Kosta kuno berkata, kalau yang lain ditolong, saya juga. Itu adalah jadi kekuatan iman kalau itu buat saya, saudara ya. Saya itu kalau mendengar orang kesaksian, ya Pak, saya ini diberkati Tuhan, ada pertolongan Tuhan gini-gini. Saya dalam hati ngomong gini, kalau lain ditolong, saya juga pasti, saudara ya kan. Saya dengar hamba-hamba Tuhan bersaksi dengan kesaksian yang spektakuler. Kalaupun saya belum mengalami kesaksian kayak gitu, saya tetap percaya kok, saudara ya. Dalam hati saya ngomong begini, kalau yang lain ditolong, saya juga pasti ditolong Tuhan. Katakan amin. Saudara, kalau sudah punya sikap begini, saudara gak akan gampang nyerah. Saya yakin gak ada orang stres, ya, gak ada orang yang tertekan. Kenapa? Karena hidupnya mempercayai pribadi Tuhan, kebaikan Tuhan, dan dia mengimani pertolongan Tuhan yang belum terjadi, dan dia juga mempercayai pertolongan Tuhan yang sudah terjadi pasti akan terjadi kembali hari ini. Katakan amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Pengertian yang benar kami boleh dapatkan. Hari ini mungkin kami diizinkan mengalami penderitaan yang panjang. Kami mungkin berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Boleh kok kita berkeluh kesah. Boleh kok kita ini meratap kepada Tuhan. Boleh kok kita ini teriak sama Tuhan. Tapi ya harus diimbangi seperti pemazmur yang berkata, tetapi aku tetap akan percaya kasih setia Tuhan. Kebaikan Tuhan, kesetiaannya, pribadi Tuhan. Saya gak ragu sedikit pun, Dia Allah pemberkat, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang memberi kami kecukupan. Tuhan. Dan kami juga mempercayai sebuah iman bahwa pasti pertolongan terjadi. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Belum terjadi. Semenit yang lalu pemazmur baru teriak, sampai berapa lama? Tapi kemudian dia menyadari dan mengubahnya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Dan kita mempercayai pertolongan Tuhan yang sudah terjadi. Aku percaya Engkau yang telah menolong kami akan terus memberkati kami. Kami gak ragu sedikit pun, persoalan boleh kami hadapi. Mungkin kami pernah berteriak, masalahku berat Tuhan. Tapi hari ini kami punya Tuhan yang kuat, yang mampu mengangkat beratnya beban hidupmu. Saat sebut kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Tuhanku dahsyat. Kau
memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya dahsyat Tuhan memberkatiku. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya anugerah Tuhan boleh terjadi atas kami ketika kami percaya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa pokok doa. Kami yakin tentang kesetiaan-Mu, tentang kebaikan-Mu dan kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Kami berdoa untuk Tante Wi, pulihkan kesehatannya. Kami percaya semangatnya terus untuk melayani Tuhan. Tuhan terus akan berikan dia kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memulihkan secara sempurna. Kami juga mendoakan pemulihan untuk Pak Petrus, kiranya Tuhan yang akan memulihkan secara sempurna. Kami berdoa untuk beberapa wabah yang kami dengar ada di Kota Magelang. Apapun wabah itu, biar bentuknya cikungunya atau DB atau apapun, kami berdoa perlindungan Allah sempurna atas jemaat, anak-anak Tuhan, orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami minta tangan Tuhan menyertai. Kami berdoa kiranya semua ada dalam perlindungan-Mu. Mereka yang sakit di jamaah disembuhkan. Ci Ina yang sakit di lututnya, kami doakan kiranya Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kami percaya mujizat boleh terjadi. Kami juga mendoakan untuk pemulihan Pak Bowo, juga kiranya masalah di lututnya juga akan diselesaikan, disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami yakin pertolongan Allah kami boleh rasakan. Saya berdoa untuk jemaat yang sedang mengalami pergumulan di dalam masalah mereka, baik secara keuangan, baik secara masalah keluarga, persoalan yang rumit dan pelik. Kami percayakan dalam tangan Tuhan. Kami mengimani hari ini masalah kami diselesaikan. Hari ini hati kami gak susah lagi, tapi kami sebagai pemasmur berkata, hati kami bersorak-sorak, beria-ria kepada penyelamatan kami. Dan kami yakin bahwa pertolongan Tuhan pasti terjadi. Diberkatilah mereka yang sedang mengalami banyak persoalan. Tuhan sendiri akan mendampingi untuk menyelesaikan persoalan satu demi satu. Diberkati jemaat yang setia beribadah. Kiranya Tuhan juga terus akan menyertai dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah mengikuti coaching klinik dan seminar di Semarang. Kiranya Tuhan terus akan terus memberkati dengan roh yang menyala-nyala. Tuhan berikan semangat dan Tuhan akan berikan pandangan yang baru, semangat yang baru, visi yang baru. Api yang ditangkap akan boleh ditularkan kepada yang lain. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu, pimpinan-Mu dan keselamatan untuk keluarga yang kami tinggalkan juga. Terima kasih Engkau telah menyertai dengan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga para pelayan Tuhan yang sudah melayani malam ini. Kiranya berkat Allah tercurah atas kami. Kami berdoa untuk ibadah minggu. Kiranya ibadah minggu besok akan menjadi ibadah yang semarak, yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan hadirat Allah. Tuhan memberkati. Jika sedang menghadapi segala tantangan, engkau yang hadir malam ini, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang menjadi bagianmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus yang percaya kata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.